Berawal dengan nama Tajuk, kota ini kini dikenal dengan nama Kota Kudus. Menjadi salah satu wilayah penyebaran agama Islam pada abad 15 Masehi, Kudus menyimpan berbagai bukti sejarah peninggalan Wali Songo. Selamat datang di Kudus. Al-Quds itulah asal dari nama kota Kudus. Kata Al-Quds berawal dari sebuah prasasti dari Yerusalem yang dibawa oleh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di kota Kudus. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang masih bisa dijumpai adalah Masjid Al-Aqsa atau biasa dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Ketika saya berjalan di halaman sekitar Masjid Menara Kudus, saya merasa seperti sedang berada di Bali. Nuansa kental budaya dan arsitektur Hindu sangat terasa di wilayah ini. Gerbang dari Masjid Menara Kudus ini bahkan terbuat dari batu bata dan bentuknya menyerupai gerbang Padiraksa yang merupakan bentuk arsitektur masa Hindu. Dari 4 gerbang yang ada, salah satunya memiliki mitos tentang sebuah ajian yang sengaja ditanam oleh Sunan Kudus, yaitu ajian Raja Kalacakra. Konon katanya, jika seorang pejabat atau petinggi melewati gerbang ini, maka orang tersebut akan turun dari jabatannya. Meski kebenaran tentang gerbang Raja Kalacakra ini masih dipertanyakan, masyarakat sekitar tetap mempercayai mitos tersebut hingga saat ini. Raja Kalacakra tersebut itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi dari para penghuni yang ada di sini. Ataupun maksudnya seperti kayak para jamaah ataupun para pengikut dari Sunan Kudus yang berada di dalam masjid atau di lingkungan masjid sini. Kenapa? Karena Raja Kalacakra itu konon ceritanya itu bisa istilahnya itu meluruhkan segala macam ilmu pada seseorang ya yang dimiliki oleh seseorang ya apabila orang tersebut terlalu membanggakan diri seperti itu. Gerbang Raja Kalacakra ini akan mengantarkan pengunjung menuju ke kompleks makam Sunan Kudus serta keluarga dan kerabatnya. Kita di sini ya masuk ke area makam yang mana di area terdepan ini terletak makam dari Pangeran Poncowati. Jadi kita lihat di sini di area makam sini memang ada 4 jenis dari material yang dipergunakan. Jadi material pertama itu adalah kayu jati, yang kedua batu bata, yang ketiga batu karang, dan yang keempat batu andesit atau batu-batuan dari gunung. Kan juga beberapa makam itu, beberapa nisan itu masih ada tulisan Jawa yang masih awet sampai sekarang ya Pak ya? Ya betul. Untuk yang di batu andesit, inskripsi pada di batu nisan itu masih bagus gitu, mungkin masih bisa terbaca ya. Kalau untuk yang di mana batu karang itu inskripsinya sudah tidak bisa terbaca lagi dikarenakan usia dari batu karang tersebut. Kompleks makam Sunan Kudus ini terbagi dalam beberapa blok. Makam Sunan Kudus sendiri berada di dalam cungkup yang terletak di bagian belakang kompleks makam. Berbeda dengan makam anggota Wali Songo yang lain, cungkup makam Sunan Kudus tidak dibuka untuk umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan bentuk dari makam asli. Prasasti yang terletak di atas mihrab Masjid Menara Al-Aqsa menyebutkan dengan jelas tahun pembuatan masjid ini. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan Sunan Kudus migrasi dari Demak ke Kudus dan memulai penyebaran Islam di kota ini. Nah, masalahnya adalah kapan beliau masuk ke Kudus itu
sampai sekarang menurut saya itu masih jadi perdebatan ya. Karena yang pertama tadi posisi beliau itu adalah selain pendakwah itu adalah panglima perang. Di mana saat itu tugas panglima perang itu kan ekspansi atau keluar. Sehingga kapan beliau di Kudus itu menurut saya masih menjadi perdebatan. Tetapi angka tahun yang jelas adalah 1549 itu kan beliau mendirikan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549 Masehi menjadi salah satu peninggalan Sunan Kudus yang membuktikan bagaimana ia menggunakan pendekatan budaya dalam penyebaran agama Islam di Kudus. Sunan Kudus sengaja menggunakan desain arsitektur Hindu yang dapat dilihat mulai dari tembok, tempat wudhu, hingga sebuah menara yang menyerupai candi dengan tinggi 18 meter. Selain mendirikan masjid, Sunan Kudus juga mendirikan sebuah bangunan menara yang persis terletak di sebelah timur dari bangunan masjid. Nah, bangunan menara ini fungsinya sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Nah, selain dari tempat untuk mengumandangkan azan, menara ini juga ya dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan beduk dan kentongan, serta sebagai tempat untuk memberikan pengumuman, terutama pengumuman tentang kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Di dalam masjid saya juga dapat melihat sebuah pintu gerbang yang terbuat dari batu bata. Pintu ini dulunya merupakan pintu asli Masjid Al-Aqsa Menara Kudus sebelum direnovasi. Ya, ini adalah sebuah gapura yang mana fungsinya sebagai pintu masuk ke dalam ruangan masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Nah, sementara untuk batasnya itu adalah batas mihrab pengimamannya, yang mana sekarang batu prasasti tersebut ya yang menjelaskan 4 poin penting yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, berarti ini memang sengaja dibiarkan di sini untuk betul menjadi bagaimana besarnya. Istilahnya untuk edukasi lah nanti untuk bagi generasi penerus. Karena namanya yang besar, tak heran setiap hari banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berwisata religi. Alhamdulillah merasa senang ya bisa ziarah ke sini, bisa sholat di sini karena kan di sini kan wali Allah ya. Jadi ya untuk yang biasanya mondok itu kan sering ziarah ke sini ya itu ngalap barokah. Luar biasa Mbak, nggak bisa saya bayangkan ini kekuasaan Allah ini. Mungkin sebelum saya lahir udah begini, jadi saya yang muda cuman subhanallah kekuasaan Allah aja. Berarti Bapak setiap kesini wajib sholat di sini apa ya? Insya Allah sholat sini saya. Ya bagus, Kagum gitu ya. ya kagum gitu. Ya bangunannya, sosoknya ya luar biasa. Ada sebuah tempat yang jauh berada di atas gunung. Tempat ini berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di sana berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tempat ini dikenal dengan nama Masjid Sunan Muria.
Berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Kudus, saya menempuh perjalanan sekitar 50 menit menuju tempat suci ini. Setiap pengunjung yang melewati desa Colo, tempat masjid ini berdiri, wajib membayar sebesar Rp2.500 per orang. Tak jauh dari gerbang desa Colo, saya melihat sebuah gerbang dengan sejumlah anak tangga. Tangga-tangga ini akan mengantarkan setiap pengunjung menuju lokasi Masjid Sunan Muria. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak warga yang berdagang. Penasaran dengan seberapa jauhnya perjalanan yang harus saya tempuh, saya pun menghampiri salah satu pedagang. Ibu, ini kan dari bawah udah lumayan capek nih Bu. Oke. Ke atas itu masih jauh nggak Bu? Kurang lebih 1 kiloan. Ini dan jalannya nanjak semua? Iya, jalannya ini rata. Nanti kalau yang di pertengahan tuh ada tangganya sedikit, nanti rata lagi. Gitu. Kira-kira berapa jam tuh Bu sampai di atas? Kalau santai setengah jam bisa. Nah, kalau naik turun misalnya santai 2 jam, 1 jam juga bisa. Tapi kan kalau nggak tengok kanan kiri, nggak belanja, naik ojek bisa. Waduh. Oh, naik ojek bisa Bu? Ojek bisa 20.000 satu jalan. Oke, karena ada alternatif lain, kita naik ojek aja biar sampai di atas tuh lebih cepat ya. Oke. Turunnya jalan kan dapat ojeknya, dapat jalan kakinya. Iya, betul. Gitu. Terima kasih ya Bu. Iya, Kita sama-sama. sekarang turun lagi ke bawah untuk cari ojek biar lebih cepat sampainya. Pak, naik ojek kalau ke atas bisa ya Pak ya? Bisa, Pak. Tak sulit untuk mencari ojek di kawasan ini. Para tukang ojek yang merupakan warga Colo asli sudah mengantri di bawah tangga, siap mengantar setiap pengunjung menuju puncak Muria. Hanya dengan membayar Rp20.000, saya pun tiba di puncak Gunung Muria dengan waktu jarak tempuh kurang lebih 15 menit saja. Makasih ya Pak. Raden Umar Said atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Muria memilih tempat terpencil yang jauh dari kota sebagai wilayah dakwahnya. Masjid yang dibangun pun awalnya hanya merupakan sebuah masjid sederhana yang berbahan kayu. Dari masjid inilah Sunan Muria berdakwah menyebarkan agama Islam. Adapun untuk bangunan yang sampai saat ini masih, ini adalah diantaranya ini mihrab atau pengimaman ini yang pertama. Yang kedua itu mustaqo yang ada di atas sendiri bagian masjid itu. Kemudian ada lagi umpak itu untuk mengganjal ini soko ini ya. Tapi sudah di renovasi, jadi itu taruh di sebelah gendong ini. Berbeda dengan bentuk mihrab yang biasanya menonjol keluar, mihrab di Masjid Sunan Muria berbentuk sebaliknya. Ya, memang konon ceritanya memang Sunan Muria itu adalah orang yang sederhana dan juga ada yang mengatakan bahwa beliaunya itu tidak suka dipuji-puji oleh orang lain kan gitu, diantaranya kayak gitu. Jadi makanya mihrabnya menjorok ke dalam ya Pak? Iya, betul, ke dalam. Setiap hari pelataran makam Sunan Muria dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Sosoknya yang sederhana membuatnya dikagumi masyarakat. Saya pun diberi kesempatan untuk masuk ke dalam cungkup makam Sunan Muria. Cungkup makam dibuka untuk umum hanya pada hari-hari tertentu, seperti Kamis Wage, Kamis Legi, Jumat Kliwon, dan Jumat Pahing. Di dalam cungkup hanya ada satu makam, yaitu makam milik Sunan Muria yang batu nisannya ditutupi dengan lapisan kain agar tidak mudah rusak.
Ketika ziarah selesai, saya dan Muhdi keluar dari Cungkup sambil berjalan mundur dengan posisi tubuh masih menghadap makam untuk menghormati sang wali Allah. Para peziarah yang telah selesai berdoa biasanya akan keluar dan meminum air yang berasal dari gentong peninggalan Sunan Muria. Air yang digunakan merupakan air asli yang diambil dari mata air Pegunungan Muria. Untuk meneruskan ajaran Sunan Muria, pada 2015 Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria membangun sebuah pesantren khusus santriwati dengan jenjang pendidikan MTS dan Madrasah Aliyah. Mulai terpikir untuk pengembangan itu tadi sebagai visi yayasan meneruskan nilai-nilai dakwah Sunan Muria. Nah, maka itu salah tidak lanjuti dengan pendirian pondok pesantren. Pondok Tahfidz Putri Yanbu'ul Quran Duang Muria baru mulai menerima santriah pada 2018. Saat ini jumlah santriah mencapai 711 orang yang berasal dari berbagai daerah dan 2 negara asing seperti Amerika dan Brunei Darussalam. Awalnya takut, gak tahu bahasanya, juga gak tahu budayanya orang sini gimana, jadi ya menyesuaikannya lama. Ada banyak teman, jadi supportnya banyak. Kalau ada masalah bisa tanya ke ustazah atau tanya ke teman. Gak nyangka bisa masuk pesantren gitu. Terus memang awal agak takut gak sesuai sama lingkungannya. Kayaknya punya banyak teman, terus sifatnya lebih udah berakhlak mulia gitu, makin bagus lah. Terus pas pulang juga kayak dipuji makin baik ya gitu. Meski tidak semua anggota Wali Songo berada di periode yang sama, pendekatan budaya selalu menjadi cara yang digunakan para Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Tak hanya lewat kesenian berupa wayang dan tembang, namun juga lewat struktur bangunan masjid serta toleransi agama. Seperti yang dilakukan Sunan Kudus dalam aturan penyembelihan hewan kurban. Kalau yang spesifik Sunan Kudus kan yang sebagaimana sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian orang itu adalah menghormati umat Hindu untuk tidak menyembelih sapi. Ya, sehingga teman-teman ketika makan di pasti adalah dagingnya kerbau bukan sapi. Kenapa Bu kita pakai daging kerbau bukan daging sapi? Karena di sini tuh enggak boleh. Sebenarnya pakai daging sapi itu enggak boleh karena di daerah Kudus tuh harusnya pakai daging kerbau. Kalau daging sapi itu katanya pamali. Kota Kudus kaya akan sejarah Islam. Tak hanya bangunan peninggalan Sunan Kudus dan Sunan Muria, Kudus juga memiliki sejumlah kuliner khas yang unik dan masih berkaitan dengan penyebaran agama Islam di kota ini. Ditemani Estri yang merupakan warga asli kota Kudus, saya akan memasak 2 jenis makanan yang kabarnya sudah ada sejak abad 16 Masehi, yaitu dasi jangkrik dan nasi opor bakar. Pertama yang akan saya masak adalah nasi jangkrik.
Bumbu yang digunakan cukup sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk, garam, penyedap rasa, gula merah, bawang goreng, dan sedikit gula pasir. Bahan utama dari masakan ini adalah daging kerbau. Penggunaan daging kerbau ini pun merupakan tradisi dari Sunan Kudus yang masih dipercayai dan dijaga oleh warga Kudus. Ini kenapa Bu kita pakai daging kerbau bukan daging sapi? Karena di sini tuh enggak boleh. Sebenarnya pakai daging sapi itu enggak boleh karena di daerah Kudus tuh harusnya pakai daging kerbau. Kalau daging sapi itu katanya pamaling. Meski bukan umat Hindu, Estri percaya bahwa sapi tidak boleh dikonsumsi karena sapi merupakan hewan suci seperti kepercayaan umat Hindu. Hal ini sudah ditanamkan Sunan Kudus pada abad 15 hingga 16 Masehi kepada warga Kudus dalam prosesnya menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus juga mengganti sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban untuk menghormati kepercayaan umat Hindu yang merupakan mayoritas kala itu. Setelah semua bumbu dihaluskan, saatnya daging kerbau dipotong-potong. Untuk memotong daging kerbaunya ini, potongannya itu modelnya harus dadu kecil-kecil biar masaknya cepat ya Bu ya? Iya, biar bumbunya meresap. Biar bumbunya juga meresap di dalam. Daging yang sudah dipotong akan dicampurkan ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu proses marinasi, Estri memerah santan kelapa yang nantinya akan digunakan sebagai penambah rasa gurih. Karena minyaknya sudah panas, ini berarti sudah saatnya untuk memasukkan daging yang sudah dimarinasi selama 1 jam Bu ya? Iya. Setelah daging sudah berubah warna, tahap selanjutnya adalah memasukkan santan dan dibiarkan selama 3 jam dengan api yang kecil dengan tujuan agar daging tidak alot dan bumbu lebih meresap ke dalam daging. Sambil menunggu nasi jangkriknya matang, saya akan memulai proses masak menu kedua, yaitu nasi opor bakar. Makanan tradisional Kudus ini bumbunya hampir sama dengan masakan opor pada umumnya. Yang membuatnya berbeda adalah proses pembuatannya. Karena ini bukan ayam opor biasa, jadi ini namanya ayam opor bakar Bu ya. Ini nanti akan dibakar setelah dilumuri oleh bumbu-bumbu yang sudah ditumbuk tadi, akan dibakar. Ini sambil menunggu di bumbu-bumbunya meresap dulu selama 1 jam, kita akan menyiapkan bakarannya Bu ya. Oke. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung dan ayamnya memang sengaja dibakar dalam kondisi utuh. Setelah ayam selesai dibakar, sisa bumbu ulekan yang digunakan untuk melumuri ayam dicampur dengan santan sebagai kuah opor dan ayamnya pun akan direbus di dalam kuah hingga bumbunya meresap. Akhirnya matang juga ayam opornya. Setelah diangkat dari panci, barulah ayamnya dipotong-potong sebelum disajikan. Kedua menu makanan tradisional Kudus ini kini sudah siap untuk disantap. Untuk penyajian dari nasi jangkrik ini memang dia di sini khasnya itu menggunakan daun jati sebagai alasnya ya Bu. Iya. Ini kenapa Bu menggunakan daun jati? Biar aromanya tuh keluar. Jadi punya cita rasa khas tersendiri. Jadi udah daging kerbaunya khas juga, tambah daun jati juga akan semakin menambah cita rasa ya. Sekarang saatnya saya mencoba kedua makanan ini. Setelah mencicipi 2 jenis masakan ini, ada nasi jangkrik dan juga opor bakar, saya akan mengulas yang pertama dulu. Untuk nasi jangkriknya ini rasanya tuh mirip tongseng, gurih, ada manisnya sedikit dan juga rasa cabenya itu yang memang menjadi penentu ya untuk menjadi menendang di mulut itu apakah dia enak atau enggaknya juga. Nah terus kalau untuk rasa daun jatinya juga memberikan rasa sensasi yang berbeda yang makan di atas daun jati. Nah kemudian dari nasi jangkrik ini juga ada opor bakarnya. Kalau dari opor bakar pastinya beda sekali rasanya dengan opor-opor yang biasanya karena ini tadi ayamnya dibakar dulu jadi ada rasa-rasa araknya dikit ya Bu ya, jadi ada rasa bakar ya, dan santannya gurih, ada manisnya dikit juga tapi enak banget. Konon katanya kedua makanan ini merupakan makanan kesukaan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Kedua makanan ini juga biasanya disajikan pada saat haul pemakaman.
Penamaan nasi jangkrik ini pun memiliki cerita tersendiri. Ini namanya nasi jangkrik tapi nggak ada jangkriknya di dalam tuh kenapa ceritanya sih Bu? Iya, karena waktu itu ada yang makan nasi jangkrik, saking enaknya mungkin ya, terus tercetuklah kata-kata jangkrik. Wah, jangkrik enak tenan gitu. Oh, jadi itu kayak Terus cuma iya, ekspresi gitu ya. terus dinamakan nasi jangkrik. Sebagai penutup hidangan, saya dan Estri membuat sirup buah parijoto. Buah parijoto ini berwarna ungu dan berbentuk bulat. Buah parijoto juga sering disebut sebagai anggur Asia yang merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh di lereng Gunung Muria. Memiliki sejumlah khasiat yang baik bagi kesehatan, salah satunya meningkatkan kesuburan bagi wanita. Buah parijoto dan olahannya dapat ditemukan dengan mudah di sepanjang perjalanan menuju Masjid Sunan Muria.